Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas napas kehidupan dan hari yang boleh kita jalani saat ini, kembali kita menaikkan syukur dan pujian kita lewat ibadah pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat yang pertama. Sungguh banyak kerja. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Mari kita ambil sikap berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat hanya bagi-Mu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan hari yang baru untuk kami jalani. Biarlah kiranya Engkau menuntun perjalanan hidup kami. Terlebih atas firman-Mu yang hendak kami dengarkan dengan leluasa menguasai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk menjadi renungan serta panduan hidup kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dalam bahasa Batak Toba, Ia debata nama nopa hasianganon, rodi saluhut isina, ima Tuhan ni langit doho tano, dang maringanan ibana diak kajoro na pinaulini tangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Paulus melaksanakan pekabaran atau perjalanan pemberitaan Injil ke berbagai pelosok, ke berbagai wilayah, kota, desa, dan yang lainnya, ada banyak hal yang dia temukan, kehidupan manusia, kehidupan orang-orang, baik mereka yang masih dalam tradisi-tradisi budaya, keagamaan yang lama. Termasuk itu jugalah yang Paulus temukan di Athena ketika dia memberitakan Injil di Athena. Bahwa dia menemukan orang-orang yang tinggal di sana sekalipun adalah terdiri dari banyak golongan kelompok. Bahwa mereka ada orang-orang pintar, orang-orang yang disebut filsuf, orang-orang yang aktif dalam kehidupan, kemajuan apapun bentuknya. Dan saat itu Athena disebut atau terkenal dengan kota yang pluralis, terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda, termasuk dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kepercayaan. Paulus melakukan pendekatan, menjalani tempat-tempat di mana mereka dapat ditemui, bahkan ke pasar-pasar, ke tempat-tempat mereka tinggal, juga di tempat mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Di suatu tempat bernama Areopagus,
Paulus menemukan suatu mezbah, tempat diletakkannya persembahan-persembahan yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Hal ini menjadi dorongan yang sangat besar bagi Paulus untuk memberitakan Allah yang sesungguhnya, Allah yang dikenal, bukan Allah yang tidak dikenal. Paulus mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Dia menemui orang-orang Yahudi yang ada di sana, dia berembuk, dia berunding bagaimana firman Tuhan, Allah yang sungguh benar, Allah yang telah dia imani, dapat disampaikan, diberitakan kepada orang-orang di Athena. Ibu bapak saudara yang terkasih, Paulus benar-benar merindukan agar mereka mengenal Tuhan yang benar. Dalam kesempatan ini, tentu kita juga hendak merenungkan, apakah kita pernah merasakan kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus? Bahwa orang-orang di sekitar kita rindu mereka juga mengenal Allah yang benar. Dengan cara kita, dengan bentuk yang boleh kita lakukan memberitakan firman itu. Namun lewat firman hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus memberi kita keteladanan dalam memberitakan Injil. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam hal memberitakan Injil, ada 3 hal yang dapat kita pahami sebagai bentuk pemberitaan Injil. Ada yang pertama, penginjilan massal, yaitu pemberitaan firman kepada orang-orang banyak, khalayak ramai. Yang kedua, pemberitaan atau penginjilan di gereja. Yang kedua ini sampai sekarang masih terlaksana, masih berlangsung melalui mimbar-mimbar di rumah-rumah ibadah yang telah dipakai untuk memberitakan firman oleh hamba-hamba Tuhan. Agak berbeda memang dengan yang pertama tadi, penginjilan massal itu langsung menemui orang-orang di tempat mereka. Yang ketiga, penginjilan pribadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, memberitakan firman Tuhan melalui kehidupannya, melalui percakapannya, melalui sentuhannya kepada orang-orang yang dia temui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata dari ketiga bentuk penginjilan ini, ternyata penginjilan pribadilah yang sangat luar biasa dalam melakukan atau menarik banyak orang menjadi percaya. Bahwa ternyata lewat penginjilan pribadi kebanyakan orang menjadi percaya, 80% adalah melalui penginjilan pribadi. Dan ini menjadi hal yang menarik juga bagi kita pada kesempatan ini. Bagaimana kita memiliki kerinduan untuk bermisi secara pribadi. Sehingga tugas penginjilan, kesaksian adalah sangat penting bagi kita, pribadi lepas pribadi. Setiap orang percaya, setiap jemaat, dimanapun kita berada, apapun profesi, tugas, dan apa yang sedang kita geluti. Dan kemudian ternyata hal ini juga pernah diungkapkan, diakui oleh seorang bernama Billy Graham. Apa yang dia katakan? Bahwa dia hanya punya andil 10% bila seorang bertobat setelah mendengarkan khotbahnya. Sedangkan 90% lagi bergantung kepada pelayanan pastoral dan pembinaan yang dia lakukan. Luar biasa saudara yang terkasih. Ternyata inilah yang menjadi sukacita pada saat ini. Maka metode penginjilan ini juga
sangat relevan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik lewat persahabatan, teman kerja, teman tempat tinggal, dan sebagainya yang belum mengenal Tuhan. Hanya bagaimana kita mempergunakan waktu dan kesempatan itu secara maksimal dan penuh hikmat. Tentu kita harus belajar bagaimana Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus, ibu bapak saudara yang terkasih. Ternyata dia selalu punya satu trik, cara yang selalu dia lakukan di setiap penginjilannya. Bahwa di setiap tempat di mana Paulus memberitakan firman, dia selalu mampu menyesuaikan diri demi keselamatan orang lain, agar dimenangkan untuk Injil atau kabar baik, berita sukacita, dengan cara pendekatan-pendekatan yang dilakukannya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, saat ini kita diingatkan kembali. Ada ungkapan mengatakan bahwa penginjilan merupakan napas gereja. Penginjilan yang dimaksud adalah menyampaikan berita Injil keselamatan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarnya, kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenalnya, dan bahkan kepada orang-orang yang telah menjauhkan diri dari Tuhan. Maka kita sebagai gereja yang hidup, orang-orang percaya, punya tanggung jawab untuk menyatakan apa yang disebut tadi, bahwa penginjilan merupakan napas gereja. Bahwa Injil itu harus kita beritakan, bahwa hidup keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus harus disampaikan kepada setiap orang. Tentu kunci yang harus kita miliki dalam menyampaikan berita Injil ini adalah pemberitaan yang dapat menjawab yang pertama, pergumulan hidup. Itulah yang Paulus lakukan di Athena. Dia tahu apa yang sedang mereka pergumulkan. Dia mengenal orang-orang di Athena menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Maka Paulus mempergunakan kesempatan ini. Penginjilannya menjawab pergumulan. Kemudian bagaimana kita memberitakan firman untuk menjawab pergumulan setiap orang-orang yang mendengarnya. Menjawab setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Bahkan juga kebingungan-kebingungan yang sedang terjadi. Juga krisis kehidupan yang sedang dialami. Sehingga dengan demikian, ibu bapak saudara yang terkasih, dalam hal memberitakan Injil, hal yang harus kita perhatikan seperti Paulus lakukan, maka kita harus mengetahui situasi, mengenal keadaan. Juga para pendengar, orang-orang yang mendengarkan kita harus kita pelajari. Apakah dari segi usia, dari segi latar belakang pendidikan, dari segi latar belakang pekerjaan atau profesi, dan ekonomi, dan sebagainya. Apa pergumulan yang sedang mereka hadapi? Apa kebutuhan yang mereka perlukan? Sedang apa mereka? Apakah kebingungan yang sedang dihadapi tidak dapat diatasi? Maka kita memberi jawab. Pertanyaan bahkan dan situasi krisis yang sedang mereka hadapi, kita harus mampu mendeteksi, bahkan menginventarisir, sehingga dengan leluasa firman Tuhan akan dapat kita sampaikan. Yang terakhir, ibu bapak saudaraku yang terkasih, sebagai pribadi yang memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita, maka hendaknya kita memiliki 4 kriteria yang sangat penting untuk kita miliki. Yang pertama, memiliki kasih kepada Allah dan kepada orang lain. Ini harus menjadi pendorong bagi kita. Didorong oleh kasih Tuhan dan mengasihi orang lain, maka kita beritakan Injil keselamatan itu. Yang kedua, kesediaan kita melayani secara sukarela. Karena kita tahu bahwa di dunia ini
kita tidak mendapatkan upah apa-apa. Tapi ingatlah apa yang Yesus pernah katakan, upahmu besar di sorga. Dengan melakukan penginjilan dengan sukarela itu atau melayani dengan sukarela itu, percayalah Tuhan akan selalu mencukupi, membutuhi kehidupan kita. Yang ketiga, bersedia untuk terus belajar. Belajar memahami situasi. Belajar memahami akan firman Tuhan. Belajar memberitakan hal-hal yang lebih dibutuhkan oleh banyak orang. Dan yang keempat, bersedia untuk terus mengembangkan kepribadian dan kerohanian yang baik. Inilah saya kira yang menjadi keunggulan penginjilan pribadi. Bagaimana kita mengembangkan kepribadian, integritas, jati diri sebagai orang percaya yang dapat diteladani oleh orang-orang lain. Terlebih dalam kehidupan kerohanian kita, menjadi teladan bagi mereka agar kita diikuti. Sehingga Tuhan pun mereka imani dan percayai. Sekali lagi Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, mari memberitakan Injil secara pribadi lewat kehidupan kita, agar orang-orang di sekitar kita menyambut dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya kami dikuatkan, dimampukan, seperti Rasul Paulus, memberitakan Injil kepada setiap orang-orang yang ditemuinya, dengan cara menunjukkan kepedulian, kasih dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa kami juga mau Tuhan pakai untuk alat-Mu memberitakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, melalui kehidupan kami masing-masing. Dan kami mengerti, memahami keadaan di sekeliling kami, sehingga firman atau berita keselamatan itu dapat kami kabarkan atau sampaikan. Hari ini Tuhan, pakai kami, jadikan kami alat-Mu, melalui hidup kami, jadi kabar baik bagi siapapun. Dan berkati kami melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, dimanapun berada, dan melakukan pekerjaannya masing-masing. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan memampukan kita dan tetap jaga kesehatan. Horas.